Halo Om, Old Man, Young Lady, dan yang menyaksikan video ini. Bersama lagi dengan Yankee Bravo 8 Alpha Oscar. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, terutama Om, Young Lady, dan rekan-rekan yang merayakan Hari Raya kemenangan ini. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai peta yang biasa digunakan oleh teman-teman amatir baik yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dan ini merupakan salah satu request atau pesanan dari salah seorang subscriber kita. Tolong dong Om dibuatkan peta yang biasa digunakan dalam dunia amatir. Dan pada konten kali ini adalah jawabannya. Dan Om, kalau kita berbicara mengenai peta yang biasa digunakan dalam dunia amatir, ini ada berbagai macam. Dan untuk kesempatan kali ini yang saya akan share hanya ada 4, ya masih terbatas. 4 peta. Yang pertama, peta mengenai kontinen atau benua. Ya, kalau dalam dunia amatir kita juga mempunyai benua, ya istilah benua, kontinen, yang ada kesamaannya dengan benua yang kita kenal selama ini. Kemudian yang kedua, peta yang kedua yaitu CQ zones. CQ zones ini peta yang kalau pembagiannya ini ada 40 wilayah. Kalau yang pertama tadi kontinen, ada 7 kontinen atau 7 benua yang dikenal dalam dunia amatir. Kemudian yang ketiga yaitu ITU Maps, peta International Telecommunication Union. Dan di ITU ini membagi peta amatir menjadi 90 wilayah. Ya, tapi kalau dalam CQ zones tadi ini ada 40 wilayah. Nah, kalau ITU ini lebih banyak lagi, 90 wilayah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu IARU, International Amateur Radio Union. Dan kalau IARU tidak seperti yang sebelumnya, ada 40, ada 90, ada 7 wilayah. IARU hanya membagi menjadi 3 region. Ya, Region 1, Region 2, dan Region 3. Nah, baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Eko India India Charlie. Dan ini dari beberapa referensi yang saya dapatkan di internet, ini yang saya pilih untuk saya tampilkan gambarnya. Karena gambar-gambar yang disajikan dalam internet ini merupakan copyright, maka saya harus terlebih dahulu meminta izin kepada yang membuatnya. Kemudian setelah mendapatkan izin baru bisa saya tampilkan. Oke Om, yang pertama kontinen atau benua. Ya. Kalau dalam istilah umum, benua yang dikenal secara umum ada 7. Ada benua Amerika. Amerika terdiri atas 2, Amerika Utara, Amerika Selatan. Kemudian ada benua Eropa, ada benua Afrika, kemudian ada benua Asia, kemudian ada benua Australia, dan yang terakhir benua Antartika. Jadi ada 7 benua. Dan kalau dalam istilah amatir, di amatir radio, kita juga mempunyai 7 benua, istilah 7 benua. Yang pertama benua Amerika, dibagi 2, Amerika Utara dan Amerika Selatan. Kemudian benua Eropa, kemudian benua Afrika, kemudian benua Asia, kemudian benua kalau tadi di umum ada benua Australia, tapi kalau dalam dunia amatir itu masuk dalam benua Oseania. Dan yang terakhir adalah benua Antartika. Dan benua Antartika ini hanya sedikit amatir yang ada di situ. Nah, ini gambarnya.
Dan kalau kita lihat, kalau kita di Indonesia, kita masuk pada benua Oseania. Nah, itu dalam istilah amatir, Indonesia berada pada benua Oseania. Kemudian selanjutnya, peta yang selanjutnya yaitu CQ zones. Ya, CQ zones, kalau kita lihat gambarnya seperti ini. Dan di CQ zones, ini ada banyak wilayah yang dibagi-bagi dalam peta ini. Jumlahnya ada 40 wilayah atau zona. Dan pembagian wilayah ini berdasarkan namanya CQ zones, ini sebenarnya dibagi, yang melakukan pembagian yaitu CQ magazines ya, majalah CQ. Dan majalah CQ ini kalau dalam bahasa Indonesia itu CQ magazines. Ini mengadakan kegiatan amatir yang sangat terkenal yang disebut sebagai kontes CQ Worldwide. Dan kontes ini merupakan kontes terbesar yang diikuti oleh amatir radio di seluruh dunia. Lebih dari 35.000 stasiun amatir radio mengambil bagian dalam kontes tersebut, dan ini setiap tahun diadakan. Dan di CQ Worldwide, CQ Magazines ini, dalam kontes yang diadakan tersebut, pertukarannya yaitu pertukaran CQ. Ya, seperti kontes yang diselenggarakan setiap tahun pada bulan September, yaitu kontes RTTY atau Radio Teletype. Pertukarannya menggunakan kode wilayah CQ, ya, CQ zones. Kemudian pada bulan Oktober ada kontes juga namanya kontes SSB, Single Sideband. Kemudian juga pada bulan November yaitu kontes CW atau kontes Morse. Dan kontes-kontes tersebut ini menggunakan pertukarannya menggunakan kode CQ. Dan kontes, sebenarnya apa sih itu kontes? Nah, kontes yang dikenal di dalam dunia amatir yaitu tujuannya melakukan komunikasi sebanyak-banyaknya, komunikasi yang sangat pendek, dengan melakukan pertukaran call sign, melakukan pertukaran report, dan menggunakan pertukaran yang lainnya. Yang lainnya misalnya pertukaran nomor, termasuk pertukaran CQ zones. Nah, bagaimana kita di Indonesia? Nah, ini kalau kita di Indonesia, kita berada pada wilayah atau zones 28. Dan di wilayah 28 ini, bukan saja Indonesia yang ada di dalamnya, tetapi ada negara yang lain. Misalnya Timor Leste atau Four Whiskey, kemudian ada West Malaysia atau Nine Mike 2. West Malaysia ini bahasa yang lainnya Semenanjung Malaysia, ya, Malaysia yang ibu kotanya Kuala Lumpur, atau yang negaranya itu tembus di daratan Asia, itu West Malaysia. Kemudian ada East Malaysia, Nine Mike 6. Ini juga termasuk dalam zona 28 yang Malaysia dalam wilayah Borneo. Kemudian Singapura, Nine Victor, kemudian Pulau Solomon, Hotel 4, dan Papua New Guinea atau Papatu. Ini masuk dalam zona 28, sama dengan zona Indonesia. Dan peta yang ketiga yaitu ITU Map, International Telecommunication Union, ya. Dan ITU ini membagi wilayah-wilayah dan membuatkan peta menjadi 90 wilayah atau 90 zone. Dan ITU ini sendiri adalah organisasi telekomunikasi dunia yang bernaung langsung di bawah PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan ke-90 wilayah yang sudah dibagi oleh ITU ini dicetuskan pada tahun 1947, 1946 di Meksiko,
dalam kegiatan World Radio Administrative Radio Conference. Ya, ada konferensi pada saat tersebut, dan pada saat itu dibagilah wilayah-wilayah ITU tersebut menjadi 90 zona, 90 wilayah. Dan kalau kita lihat Indonesia, zonanya kita mempunyai 2 zona, yaitu zona 54 dan 51. Ya, zona 54 ini terdiri atas pulau-pulau besar, misalnya Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa. Ini pada wilayah zona 54. Dan di Papua ini berada pada zona 51. Nah, ini itu map International Telecommunication Union. Dan yang keempat, peta yang keempat, yaitu IARU atau International Amateur Radio Union. Nah, ini IARU ini mewakili semua amatir radio yang ada di dunia, dan ORARI merupakan anggota dari IARU. Dan kita di Indonesia berada pada IARU Region 3. Kalau Region 1 ini kita lihat ada Afrika, kemudian negara-negara Arab, kemudian negara-negara, sebagian negara Asia, terutama pada Rusia, mungkin ada Cina juga di sini ya. Kemudian Region 2, Amerika Utara, Amerika Selatan, Kanada. Kemudian Region 3, ini Indonesia. Ada Indonesia, ada Australia, ada negara-negara sebagian Asia. Dan anggota IARU dalam Region 3, di samping Indonesia ada negara yang lainnya. Misalnya kalau di Jepang, JARL, ya, Japan Amateur Radio Liga, ya, Liga Amatir Radio Jepang. Kemudian kalau di Malaysia ada MARS, Malaysian Amateur Radio Transmitter Society. Kemudian kalau di Australia ada WIA, Wireless Institute of Australia. Kalau di Brunei ada BEDARA, Brunei Darussalam Amateur Radio Association. Dan ada beberapa negara yang lainnya yang masuk dalam IARU Region 3. Nah, itu tadi ada 4 maps yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Lantas, ini apa sih gunanya map itu? Apa digunakan untuk apa? Nah, ini bisa digunakan pertama ketika kita membuat QSL card atau kartu konfirmasi komunikasi 2 arah, ya. Nah, kita biasanya dalam judulnya itu kita cantumkan CQ zones-nya. Misalnya di Indonesia CQ zones 28, kemudian juga I2 map-nya, itu map, itu zones ya, 54 atau 51. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, biasa kalau kita mempunyai akun caresheet.com, ini akun merupakan kumpulan, atau kalau kita mau melihat amatir di mana tempatnya, kemudian lokasinya di mana, kemudian juga ada catatan atau logsheet hasil komunikasi, ini bisa kita lihat di caresheet.com. Dan di caresheet.com ini ada CQ zone juga, kemudian ada itu zona itunya, zone ITU zones yang dicantumkan di situ. Dan juga pada kegiatan kontes dan kegiatan-kegiatan amatir yang lainnya yang memerlukan penanda bahwa di mana kita berada, posisi kita di mana ya di dunia ini. Karena kegiatan amatir ini adalah kegiatan yang sifatnya internasional dan direcognize secara internasional. Jadi untuk merecognize, untuk menandai bahwa di mana kita berada, maka kita menggunakan peta-peta tersebut. Nah, demikian tadi Om dan Young Lady dan yang menyaksikan video ini, saya share
mengenai peta yang digunakan dalam dunia amatir. Dan peta ini yang sempat saya sampaikan 4 dari berbagai macam peta. Ada juga yang peta grid locatornya ini juga menggunakan peta. Nah, nanti kalau ada kesempatan kita bisa share lagi pada masa yang akan datang. Yang pertama tadi adalah kontinen atau benua. Ya, kita berada pada benua Oceania, Indonesia. Kemudian kalau CQ zones yang jumlahnya ada 40, Indonesia berada pada zona 28. Kalau kita berbicara mengenai ITU zones, ini jumlahnya 90 wilayah yang sudah dipetakan. Kemudian Indonesia berada pada zona 54 dan 51. 54 tadi berada pada misalnya daerah Sumatera, daerah Kalimantan, Sulawesi, Jawa. Ya, kalau di Papua itu kodenya zonnya 51. Dan yang terakhir IARU, International Amateur Radio Union, yang hanya terdiri atas 3 region, dan kita di Indonesia berada pada region 3 atau wilayah wilayah 3, region 3. Baik old man, om, young lady dan yang menyaksikan video ini, semoga informasi ini ada manfaatnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dan di sini Yankee Bravo 8 Alpha Oscar mengucapkan sampai berjumpa kembali 73.